Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada pertemuan ini kita lanjutkan lagi ya. Penjelasan masih di bab yang sama mengenai investasi saham. Ini setelah kemarin membahas mengenai penyesuaian ya akibat adanya perbedaan pengakuan dari inventory yang 50.000, ada penyesuaian 50.000. Nah, sekarang kita membahas di sini. Kalau kemarin kan inventorinya apabila terjual semuanya. Di sini misalnya terjualnya di akhir tahun itu cuma 80%. Maka nanti excess value-nya yang harus kita amortisasi juga 80%, bukan 100%-nya. Karena yang benar-benar terjual juga cuma 80%. Di sini karena cuma terjual 80%, di sini perbedaannya dari bagian COGS-nya ya, HPP-nya. Dimana kalau yang sebelumnya itu ada 200 dan 250 ya kalau terjual semua, tapi karena ini cuma 80%, jadi HPP-nya di sini ada 160 dan ada 200. Tentunya karena ada perbedaan HPP tersebut, di situ laba yang diakui juga jadi beda, dimana ada perbedaan sebesar 40.000 atau 80%-nya dari total laba dari excess value yang sesungguhnya ya, yang 50.000 yang sebelumnya. Sama seperti kemarin, 40.000-nya ini dari perbedaan dari labanya ini juga harus kita catat untuk kita sesuaikan, dimana di sini ini pendapatan yang kita peroleh dari PT Senja ya, yang dihitung oleh PT Senja. PT Senja dapat secara aslinya dapat 270.000, tapi di sini kan kita mencatat cuma 230 karena kita pakai fair value-nya. Jadi karena di sini kita cuma nyatet 230, kita harus sesuaikan biar sama jadi 270 seperti yang ibaratnya biar seimbang, karena di sini si PT Senja mengakuinya 270 sedangkan kita cuma mengakui 230. Oleh karena itu di bagian income-nya yang punyanya PT Senja ini harus kita kurangi. Jadi kita mengakui sesuai dengan nilai fair value-nya gitu. Jadi si PT Senja yang mengakui adalah 270 karena dia pakai inventory-nya pakai book value, sedangkan kita mengakui labanya cuma 230 karena kita pakai fair value untuk inventory-nya. Jadi di sini income-nya kita kurangi ada 40.000, penyesuaian 40.000. Jadi income-nya setelah dikurangi 40.000, di sini kita tahu kita income dari PT Senja yang tercatat di akun kita ada 230.000. Sedangkan untuk tanah tidak berkurang ya. Nah, ini misalnya ada di bangunan. Kalau bangunan tentu saja juga akan diamortisasi sesuai dengan besaran penyusutan tahunannya. Dimana di sini misalnya umurnya masih ada 10 tahun lagi, dan di sini disusutkannya menggunakan metode garis lurus. Nah, yang bagian dilingkari ini untuk yang PT Senja yang tercatat di book value-nya PT Senja depresiasinya ada 60.000, sedangkan di catatan kita ini ada 50.000, ada perbedaan 10.000. Dimana perbedaan 10.000 ini kita catat di jurnal yang ketiga ya. Jurnal 1-2 ini yang jurnal yang sebelumnya sudah kita catat, dimana ini jurnal untuk mencatat income, lalu ini jurnal untuk mencatat amortisasi dari inventory, dan yang jurnal ketiga ini adalah untuk mencatat amortisasi dari bangunan. Tadi ada amortisasinya, perbedaannya ada 10.000. Dimana 10.000 ini akan kita catat ya, di sini dicatatnya nanti si modelnya di sini adalah untuk menambah nilai investasi. Karena di sini kenapa menambah nilai investasi ini untuk menyamakan atau menjadikan amortisasinya kosong nanti. Karena yang namanya depresiasi berarti nanti seiring dengan perjalanan waktu akan semakin lama akan semakin berkurang sampai dengan nilainya habis. Nah, ini akumulasi dari jurnal-jurnal penyesuaian di akhir tahun untuk investasi di PT Senja ya. Ini jurnal pertama pada saat kita melakukan investasi. Lalu di sini untuk mencatat income-nya yang berasal dari PT Senja.
Lalu ini ada penyesuaian untuk pendapatan dari PT Senja yang karena ada perbedaan amortisasi dari inventorinya. Lalu yang ketiga di sini adalah untuk mencatat amortisasi dari bangunan. Untuk tanah tidak ada amortisasinya. Sama ya, menunjukkan hal yang sama. Nah, jadi di sini saldo awalnya ada 1.350.000 dengan bagian laba di tahun pertama ada 300.000, di mana 300.000 ini harus disesuaikan, dikurangi 50.000 karena ternyata karena si PT Senja ini karena ada perbedaan akibat dari nilai inventory yang berbeda dari PT Senja dan juga PT Panorama ya, dimana si PT Panorama ini kita mencatat labanya lebih rendah daripada PT Senja yang aslinya karena kita menggunakan fair value, jadi harus dikurangi laba yang kita peroleh dari PT Senja 50.000. Lalu yang terakhir di sini ada amortisasi untuk building, kita tambah 10.000 karena nih untuk khusus depresiasi dan amortisasi di sini sifatnya terus-menerus menambah ya. Apalagi karena di sini nilai buildingnya di sini over value. Jadi di sini di akhir tahun di sini totalnya ada ini angkanya kurangnya sedikit ya. Jadi 1.350 ditambah 300 dikurangi 50.000 ditambah 10.000. 1.360 ya. Nah, ini apabila ada dividennya, pada saat kita menerima dividen, di sini ada 200.000, 200.000-nya di sini sifatnya adalah mengurangi nilai investasi karena dividen itu adalah pengembalian atau return dari investasi ya, jadi sifatnya mengurangi. Jadi di akhir tahun setelah menerima dividen juga di sini saldo kita investasinya ada 1.410.000. Ini berikutnya, kalau tadi kan ilustrasinya misalnya 100%. Ini apabila di sini ilustrasinya misalnya membelinya adalah cuma 40%. Di mana biaya perolehan dari 40%-nya pada si PT Panorama ini membeli 40% PT Senja dengan harga 600.000. Nilai wajar asetnya ada 1.350. Masih sama seperti yang tadi ya, di mana ada perbedaan di inventory, di bangunan dan juga di tanah. Pertama-tama juga tentunya harus kita hitung dulu di sini. Kita kan membeli fair value pada saat investasi, pada saat hari akuisisinya di sini kan 600.000 adalah untuk 40%. Jadi di sini harus kita bagikan 40% agar kita tahu 100%-nya fair value-nya itu sebenarnya berapa sih. Karena 600.000 cuma untuk 40%, berarti 100%-nya pada saat akuisisi itu ada 1.500.000. Dari hasil 600.000, nilai perolehannya dibagi dengan perolehan sahamnya yang 40%. 1.500.000 ini kita selisihkan dengan fair value dari asetnya, sehingga kita tahu di sini di transaksi ini ada goodwill yang terbentuk sebesar 150.000. Kita catat dulu. Nah, yang di kiri ini sama ya perhitungan yang tadi, ini dipindah ke belakang, ada goodwill 150. Lalu yang sebelah kanan, ini sebelah kiri ini kan kita hitung ada goodwill 150.000 apabila di sini kondisinya kita membelinya misalnya adalah 100%. Tapi karena di sini kita cuma mau beli 40%, berarti tinggal kita hitung saja 40%-nya, di mana fair value dari Senja yang kita punya 40% itu adalah 600 dari soal ya. Dengan fair value net asetnya, di sini kan totalnya 1.350. 40%-nya berarti ada 540. Jadi kita tahu di sini goodwill kita cuma punya bagian adalah 60.000, bukan 150. Karena 150 ini apabila kita memiliki si Senja 100%, tapi di sini kita memiliki Senjanya kan cuma 40%-nya. Selanjutnya kita hitung di sini goodwill 60.000 yang kita miliki. Ini kita simpan dulu karena di sini kan ternyata ada nilai perbedaan antara book value dengan fair value-nya. Jadi di sini berikutnya kita bandingkan antara nilai fair value dari Senja pada saat kita membeli sesuai dengan harga perolehan kita
yang 1.500.000 ini ya. Dari 600.000 harga perolehan kita dibagi 40% kepemilikan kita, ketemu ada 1.500.000, yang berarti ini adalah nilai total fair value dari Senja pada saat kita membeli, dibandingkan dengan nilai book value-nya 1.200.000. Yang ini. Jadi di sini ternyata ketemu selisihnya ada 300.000. Dimana 300.000 ini ternyata pas sesuai dengan selisih atau perbedaan nilai book value dan fair value dari berapa nilai asetnya ya. Ada inventory, ada tanah, dan juga ada bangunan, plus ada goodwill 150. Tapi di sini karena kita cuma punya 40%, berarti di sini semuanya ini harus kita akuinya adalah 40% ya. Kita langsung ke slide berikutnya, dimana di sini nilai investasinya, nilai totalnya tadi kan ada 1.500.000, kita punya 40%-nya, kita ketemu ada 600 untuk investment cost-nya. Book value-nya kita juga bisa mengakui di sini mencatatnya dari 1.200.000 dikali 40%. Lalu juga di sini selisih yang nanti akan kita amortisasikan untuk inventory, tanah, bangunan, serta goodwill ya. Di sini kita cuma bisa mengakui 40% saja. Jadi di sini kalau kita mengakui di sini selisihnya, di mana excess value-nya yang bisa kita akui ini ternyata cuma 120, di mana 120 itu didapat dari kita membayar 600, lalu di sini 40%-nya 40% dari book value yang bisa kita akuinya di sini kan book value-nya totalnya 1.200.000. Kita cuma bisa mengakui 40%-nya, berarti ketemu 480. Jadi kita membayar 400 untuk book value 480. Berarti di sini ada excess value 120 sesuai dengan perbedaan ini. Yang sudah dihitung 40%-nya dari masing-masing selisih antara book value dengan fair value dari masing-masing asetnya ini. Nah, ini misalnya kalau ada dividen yang dibayarkan dan juga ada laba bersih yang dibayarkan, dimana di sini seperti biasa ada net income. Net income-nya memang di sini ada laba 300, tapi kita cuma bisa mengakui ada 40%-nya. Lalu juga untuk dividennya juga ada 200.000, tapi kita cuma bisa mengakui 80.000-nya. Nah, ini perhitungan totalnya untuk income yang berasal dari Senja, dimana kita bisa mengakui 40%-nya, berarti tadi ada 120 income-nya. Income ini harus kita kurangi dengan amortisasi ya, amortisasi seperti yang di soal sebelumnya juga, di mana inventory-nya sebelumnya under value ya di sini. Jadi di sini ada 50.000 yang juga asalnya ini dari yang di soal sebelumnya ya, perbedaan antara labanya tapi cuma kita akui 40%-nya saja. Dan juga untuk building-nya yang tadinya di sini kan yang sama seperti sebelumnya ya, cuma kita bisa akui 40%-nya saja. Ini ada ilustrasi lain ya, silakan nanti bisa dilihat, dipelajari. Ini saya skip. Nah, ini misalnya ya, ini ada bagian lagi, apabila di sini beli saham kan bisa kapan saja. Tadi beberapa contoh-contoh yang lain sebelumnya itu kan apabila kita membeli sahamnya itu adalah di awal tahun. Tapi apa yang terjadi apabila si perusahaan atau investor itu membeli saham perusahaan lain tapi di interim atau di tengah-tengah tahun gitu. Di sini ada ketentuannya, apabila pembelian tidak dilakukan di awal tahun, maka perhitungan profitnya dan amortisasi itu mulai dari tanggal pembelian. Jadi misalnya belinya di bulan September, berarti dari bulan September sampai akhir tahun itulah yang bisa kita akui. Jadi 4 bulan. Misalnya dalam setahun ada laba 100.000, berarti kita cuma bisa mengakui labanya di situ adalah untuk 4 bulan. Berarti 4/100.000 gitu. Ini misalnya ada di sini misalnya adalah perusahaan P dan S ya, Panorama dan Senja lagi,
di mana Panorama ini membeli 40%-nya dengan 80.000, punya pengaruh signifikan. Posisi aset netonya ada 150, ada net income 25.000, dan juga ada dividen 15.000. Nilai buku dan nilai liabilitasnya sama, kecuali bangunan yang nilai wajarnya 60 dan nilai bukunya 40.000, ada perbedaan 20.000. Kita hitung dulu posisi aset netonya punyanya si Senja ya, yang tempat kita yang akan kita beli di bulan Oktober. Jadi di sini ekuitasnya tadi kan dilaporkan posisi aset netonya sama dengan nilai ekuitasnya, berarti di sini ada 150. Dimana di sini nanti di sini sudah diumumkan pada saat di akhir tahun itu ada laba sebesar 25.000. Tapi 25.000 itu kan untuk 1 tahun. Kita baru beli di bulan Oktober. Berarti kita harus menghitung kira-kira sampai bulan Oktober labanya si Senja berapa sih. Oleh karena itu di sini kita pakainya adalah 9/12. Karena ini kan Oktober di bulan ke-10. Di bulan ke-10 kita harus menghitung kira-kira keseluruhan total labanya punya si Senja sampai dengan bulan September itu mereka sudah dapat berapa. Karena laba tersebut akan kita gunakan untuk menambah ekuitasnya. Ketemu ternyata 9/12 kali 25.000 total laba setahun itu sampai dengan bulan September ada 18.750. Ini kita kurangkan dengan dividen, karena dividen tidak berpengaruh ya, pada dasarnya tidak dibagi-bagi per bulan. Jadi posisi ekuitasnya pada saat bulan Oktober ini ada 153.750. 153.000-nya inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung excess value-nya. Jadi kita tadi beli 80.000. Kita beli 80.000 pada saat di sini total book value keseluruhan dari Senja adalah 153.000. Kita beli cuma 40%-nya, berarti di sini ketemu ada 61.000 nilai book value-nya. Ketemu ada selisih excess value 18.500. Dimana di sini 18.500-nya kita alokasikan untuk bangunan dan juga untuk goodwill. Bangunannya tadi kan perbedaannya ada excess value-nya 20.000. Karena kita cuma menguasai 40% saja, berarti sama seperti tadi, 40%-nya dikali 20.000. Sisanya di sini adalah sebagai goodwill. Ini di akhir tahun, kalau misalnya di akhir tadi kan kita sudah menghitung income-nya itu sampai bulan Oktober kita dapat di situ 18.000. Di sini berikutnya kan karena kita baru mengakuisisi di bulan Oktober, berarti kalau kita mau mengakui income-nya, kita cuma bisa mengakui income 3 bulan ke belakang setelah kita mengakuisisi atau menguasai si Senja. Oleh karena itulah di sini ada 3/12. Jadi 40.000 kepemilikan saham kita dikali 3/12 dikali 25.000 lah laba setahun. Ketemu ada 2.500. Dikurangi amortisasi untuk bangunan ya. Di sini bangunannya selisihnya yang harus diamortisasi 20.000 dikalikan 3 bulan dikali 40% lalu dibagi 20 tahun umurnya. Ketemu ada 100. Jadi income bersih yang kita terima dari Senja di akhir tahun 2009 ini ada 2.400. Ini misalnya, ini ada contoh yang berbeda lagi, di mana di sini membeli sahamnya itu bertahap ya. Bertahap dalam artian di sini misalnya awalnya beli 10%, lalu di sini setelah itu beli lagi 15%-nya lagi. Gitu. Jadi di sini awalnya untuk pencatat yang pertama di sini beli 10%, kita catat jurnalnya sama seperti yang sebelumnya ya. Kita beli 70.000 untuk 10%. Ya, kita catat investasinya di mana dikelompokkan sebagai trading security. Dan di sini ada dividennya dibagikan juga, di sini dividen 50.000 dicatat. Yang jadi masalah adalah di tahun berikutnya mereka beli lagi saham tambah lagi 15%.
pada saat kita menambah sahamnya, jadi dari tadi 10% ditambah 15%, berarti ada 25%. Di sini kita harus menyesuaikan total nilai investasi kita. Ya, dimana di sini menyesuaikannya, tadinya kan kita punya investment in trading 70.000 ya. Yang kita catat, karena sekarang udah bukan cuma 70.000, jadi akun investment trading 70.000-nya kita hapus dulu. Karena tadinya kan cuma 10% nggak punya pengaruh, sekarang jadi 25% yang ada bisa memiliki pengaruh, karena itu nggak bisa kita kelompokkan sebagai trading securities. Jadi investment in tradingnya 70.000 kita hapus, dimana di sini beli 15% adalah dengan harga 100.000. Di sini berarti ditambah kita mengeluarkan cash 100.000, jadi total investasi yang kita punya ada 170.000. Nah, jurnal kedua ini adalah jurnal untuk menyesuaikan dari pembelian bertahapnya ini ya, dimana nanti berarti yang sebelumnya kalau kita di bawah 20% kan kita nggak punya pengaruh signifikan dan nggak bisa mengakui adanya laba. Tapi di sini setelah di tahun berikutnya kita punya pengaruh signifikan, berarti kita punya hak untuk mengakui laba, yang dimana di situ bisa kita catatkan sebagai retained earning. Return earning-nya di sini adalah didapat dari total laba yang dibagikan di tahun sebelumnya kan ada 100.000. Tahun sebelumnya itu kita punya 10% kepemilikan. Jadi 10%-nya dari 100.000 di sini ada 10.000. 10.000 ini kita kurangi dengan penyesuaian amortisasi bangunannya. Di soal sebelumnya ya, di sini ada selisihnya adalah selisih 10.000 dialokasikan ke bangunan yang punya masa umur 20 tahun. Oh, mohon maaf ya, ini harusnya 10.000 ya. Ini harusnya 10.000. Jadi di sini nanti silakan sambil dihitung lagi ya. Ini saya ada salah hitung, ada salah tulis, dimana under value buildingnya sesuai soal ini adalah 10.000. Nah ini ya, nilai alokasikan ke bangunan yang sebelum bangunannya cuma 10.000, berarti nanti silakan sambil dihitung sendiri. 10% dikalikan 10.000 dibagi 20 tahun. Di sini ketemunya berarti di sini adalah 50 rupiah ya. Dimana 50 rupiah, 100.000 dikurangi 50 rupiah, berarti di sini ada 9.950. Dan nanti 9.950 dicatat sebagai retain earning. Di sini ada salah ketik, jadi nanti silahkan ditambahkan sendiri untuk yang di bagian sini ya. Ini apabila ada penjualan investasi, di mana saham tadi bisa dijual juga ya. Ini misalnya ada Panorama dan Senja, kepemilikannya 40% sama, di mana 40% itu dibeli dengan harga 580.000. Ekuitasnya pada tanggal yang sama, totalnya adalah 1.200.000. Nilai asetnya itu sama dengan nilai pajak. Di mana di akhir tahun ternyata saldo investasi punya Panorama itu menunjukkan nilai saldo 700.000 yang terdiri dari 40% dikalikan 1.500.000. 1.500.000 ini nilai wajar pada saat pembelian, ditambah ada goodwill 100.000. Dan di tahun berikutnya, di tanggal 1 Januari, ternyata si Panorama menjual 200.000 lembar sahamnya, dan juga dengan harga 460. 120 lembar sisanya itu disimpan dan dikelompokkan sebagai trading securities. Di sini bisa kita pertama-tama kita hitung dulu. Tadi kan cuma di awal soal cuma ada keterangan beli 40%. Membeli 40% ini adalah ternyata jumlah lembar sahamnya. Di sini bisa kita lihat di bawah ada 200.000 dan 120. Jadi 40% ini kita ternyata dapat 320.000 lembar.
Dan pada saat untuk kita mencatat jurnal pada saat menjual dari 200 lembar sahamnya ini, pertama-tama kita catat dulu di sini 200.000 lembar sahamnya, di sini kita dijual dengan harga 460.000, berarti kita dapat cash 460. Di mana 460 di sini sisanya, sedangkan ada sisa 120 lembar lainnya, di sini adalah kita kelompokkan sebagai trading securities dengan nilai 270. Kita berarti punya akun baru investment in trading securities 270. Pasangannya di sini karena total seluruh 320.000 lembar sahamnya ini kita jual semua, ibaratnya kita lepas ya. Dalam artian 200.000 lembar kita jual dan sisanya itu kita lepas dan kita kelompokkan jadi jenis akun yang baru. Jadi di sini 700.000 nilai balance yang kita punya, di sini juga harus dihapuskan. 700.000-nya dihapuskan. Nah, masih ada selisih ya, ada sisa. Di sini yang pertama untuk mendeteksi apakah ada keuntungan dari penjualan securities. Ini nggak saya masukkan di PowerPoint, jadi harap silahkan dicatat. Dimana di sini ada 22.500. 22.500-nya ini adalah kita peroleh dari ini 200.000 lembar saham yang dijual ini. Ini kalau mau kita persentasekan ya, ini kan total seluruh sahamnya dimiliki sama Panorama kan 200.000 tambah 120 ada 320.000 lembar. 200.000 ini adalah kurang lebih 62%, 62,5%-nya dari total seluruh saham yang dimiliki. Di mana si Panorama menjual 62,5% atau 200.000 lembar saham ini untuk 460.000. Jadi di sini untuk menghitungnya di sini adalah untuk tahu ada 22.500-nya, berarti di sini tadi 62,5% yang berasal dari 200.000 dibagi dengan 320 ya kali 100%. Ada 62,5% yang berarti di sini adalah 200.000 ini sama dengan 62,5% bagian sahamnya dimiliki Panorama dikalikan 700.000 nilai saldonya. Itu ketemu ada kurang lebih 437.000, di mana 437.000 itu dijual untuk 460.000. Berarti di sini ketemu adalah selisihnya ada 22.500. Sedangkan untuk gain ono itu untuk transfernya caranya juga sama, di mana di sini yang ditransfer dalam artian ini diubah jenisnya ya, ada 120.000 lembar, di mana 120.000 lembar ini 120.000 dari 320. Itu kalau kita persentasekan kurang lebih ada 37,5%. 37,5%-nya kita kalikan dengan nilai saldo investasinya 700.000, ketemu ada 262.000 kurang lebih. Di sini dijual untuk 270.000. Jadi di sini ada selisih 7.500. Tuh ya. Nanti kalau bagian ini masih kurang clear bisa kita diskusikan, bisa kita bahas bersama di kelas. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Apabila nanti masih ada yang bingung silahkan bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.